Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdha. Ashab al-fadilah, hadaratul masyayikh, ulama wal asatidh, ashab al-ma'ahid, ashabatul sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Alhamdulillah kita berkumpul, bertemu di tempat yang penuh barokah ini. Insyaallah pertemuan kita di sini membawa manfaat, maslahat bagi kita semua di dunia wa dunya wal akhirah. Manusia itu mau yang sulit, mau yang gampang. Yang sulit, oke, sudah manusia itu pertama ada punya al-quwwatun natiqah. Apa? Kekuatan berpikir. Artinya gimana? Akal. Maka di otak ini isinya listrik ratusan ribu listrik di otak ini. Kalau orang itu berpikir, listriknya muruk semua, nyala semua, maka panas, kepalanya panas kalau berpikir. Nah, manusia itu rata-rata paling kuat kalau dikumpulkan sehari semalam mikir 4 jam. Itu penelitian itu. Jangan dikumpulkan mikir terus, dikumpulkan 4 jam paling kuat. Nah, sebenarnya bukan berpikir, nangis, sedih, kecewa, menyesal, gembira, senang, ketawa, bukan otak ketawa. Benci, senang, cinta atau benci, bukan otak itu bukan. Ya, orang kalau pakai otak itu dari semalam paling kuat 4 jam, paling kuat. Insinyur mau bangun, mau gambar, mau gedung 30 tingkat, otaknya jalan gambar, paling kuat 4 jam, 4 jam harus istirahat. Nah, yang kedua, manusia kita ini ada namanya al-quwwatul mutakhayilah, the power of idea. Kalau tadi the power of intellect, ya the power of idea. Nah, isinya dua, mutakhayilah teh, nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi DPR, saya jadi bupati, saya jadi komandan, kepala, ketua, imam, mudir, direktur, gak mau makmum saya, imam harus. Namanya apa namanya? Yang keras jawabnya apa namanya? Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha amardatillah, kalau saya dipatahkan, saya bersihkan dari pelacuran, ya di puncak kan. Kalau jadi bupati, harga-harga akan murah, rumah sakit gratis, sekolah gratis, jalan halus semuanya. Bagus dan nyata, bagus dan dibuktikan, dijalankan setelah menang. Dan yang dicari adalah ridho Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya ganti himmah. Apa namanya? Himmah. Saya harus menang di DPR. Himmah kata. Nyata bagus, nyata benar, caranya benar, tujuannya baik. Itu nafsu ghadabiyah teh kalau jalankan dengan baik, namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah.
Rasulullah SAW. Makanya hati-hati kalau cerita Rasulullah, jangan hanya cerita Rasulullah apa diganjel batu perutnya. Itu benar, nggak salah. Tapi jangannya itu. Rasulullah tahajud tiap malam sampai kakinya bengkak. Ya benar. Dan jangannya itu. Teruskan satu lagi. Mentalnya Rasulullah. Suatu hari dirayu oleh pamannya Abu Talib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya Muhammad. Kenapa? Abu Jahal sudah siap-siap CS, Abu Jahal dan CS mau membunuh kamu Muhammad. Saya khawatir kamu mati terbunuh Muhammad. Coba kamu gimana? Berhenti dulu dakwahnya, kamu terancam ke dibunuh. Gimana kira-kira? Langsung berhenti. Ya untuk Nabi Muhammad bukan mana? Nabi Muhammad jaga kemajuannya. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala aqtul hadha al-amr ma taraktu hatta taduna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Gitu ente anjir. Jawab gitu ente. Ente pantesan gak menang-menang. Tahun 1, tahun 7 pemilu dikebukin yang NU ya, P3. Beberapa kiai itu bertahan, siap dikebukin, siap dipenjara. Itu himanya tuh. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitafi hafiduhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad duhimamin, orang punya himmah, sadiqul aqwal, yang sejujur omongannya, wal kalim, dan kalimat-kalimatnya. Dan Muhammad tayyibul mitafi, tetap dalam perjanjian. Tayyibul akhlaq, akhlak yang mulia. Paham deh. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Naon? Saya harus jadi konglomerat kaya. Kalau saya kaya, masjid-masjid, musola-musola, madrasah-madrasah akan saya beresin. Saya nama fasis semua, sudah bagus. Kayak yang belum pernah umroh, saya umrohkan. Santri yang miskin, kalau otaknya cerdas, saya biayain. Saya punya kayak gitu deh. Lillahi ta'ala, saya ingin apa-apa, yang dipuji, yang dapat piagam, lillahi ta'ala. Maka kalau seperti ini, nafsu syahwatiyahnya ganti namanya. Azimah. Naon? Azimah. Saya harus kaya, uang banyak, rumah banyak, kebun banyak, mobil banyak. Satu lagi naon? Bukan saya. Itu namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu, fatasburu fi ainis sohiri sigaruha, fatasbaru fi ainil azimil adaimu. Adaim, makarim, prestasi, martabat harus raih dengan azimah. Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat pasti masuk surga. Sahabat yang sudah dikasih tahu akan masuk surga itu 10, dikasih tahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdul Auf, Amir bin Jarrah. Dikasih tahu kamu pas masuk surga. Itu kalau saya kasih tahu gitu, sok puasa pray itu pas masuk. Sayyidina Utsman, orang sahabat yang sudah pastikan masuk, pernah sedekah gandum. Berapa karung sedekahnya? Gak dihitung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Gak dihitung berapa karung, yang jelas 700 onta.
Padahal orang Yahudi mau membeli dengan dikasih untung 3 kali lipat. Saya cuma nggak akan dijual, kan sebagian pada orang Madinah, orang miskin yang di Madinah saya kasih semuanya. Berarti kayanya kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengar nama itu? Ibn Saleh Ibn Dus, wafat tahun 650-an, dari Irak di Baghdad. Suatu hari ziarah Imam Syafi'i, ziarah kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i melarat-melarat. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar, 2 kafan untuk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i di desa Fustot, dusun Fustot Kairo. Sampai sekarang, sampai ayeuna rusun ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali kaya dermawan. Wali kaya dermawan. Ente wali bukan, kaya ente, dermawan bukan. Untuk naon hidup teh? Untuk naon? Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, salah satu wali kutub ya, yang punya Tariqat Syadziliyah, Hizb Nasr, Hizb Bahar, karang Syadzili. Syadzili murid daripada Imam Syekh Abdul Salam bin Mashish. Abdul bin Mashish murid dari Syekh Syu'aib Abu Madan Al-Ghuz. Syekh Abdul Hasyadzili wali, tiap hari pakaiannya ganti, mahal-mahal pakaiannya. Jasnya dibikin dari Wardrobe made in England, 13 juta semeter. Baju dalamnya Pierre Cardin, Christian Dior 7 juta, sepatunya Hermes 25 juta, kacamata Cartier 40 juta, pulpanya Montblanc 13 juta, dasnya Belly 4 juta, ikat pinggangnya juga Belly 7 juta. Ya Allah. Minyak wanginya Hugo Boss, Bon Nain, Jo Malone 5 juta botol. Tasnya Gucci 75 juta. Ya Allah, tasnya ada tulisan Musyalma Sulama. Minyak wanginya misik, sendalnya lili, kopnya hitam teh, coklat teh hitam sampai coklat. Suatu pembantunya 16, rumahnya villa, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda kalau Inaya. BMW atau Mercy lah, bukan Luxio, Germa, AVP. Ada yang tanya, ini benar-benar bukan kita saya bercanda, enggak bercanda. Ada yang tanya, Syekh, anjing teh wali, kok keren penampilannya? Apa jawabnya? Pakaianku yang mahal ini bisa ngomong, bisa bicara. Gimana bicaranya? Ayyuhan nas arabuni falatarhamuni. Wahai manusia, masyarakat, saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Kalau ayah ulama, ayah kiai pakai nyemprun, pakainya apa? Nyemprun. Itu pakainya ngomong, ayyuhan nas ana faqir. Jadi kiai harus kaya, paham tak? Muridnya 6.000. Ya saya cerita muridnya waktu itu waktu masih hidup, muridnya berapa? Ditanggung makan minumnya, pakaiannya, kesehatannya. Nggak usah jauh-jauh. Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki
di Mekah, baru wafat tahun 2006 wafatnya. Muridnya 700 ditanggung makan, minum, pakaian, kebutuhan kita, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Ayat muridnya Syekh Muhammad, ayat yang waktu di Mekah, Syekh Muhammad ayat tidak ada ya. Itu Habib Muhammad, Syekh Muhammad. Sekarang ayat kiai yang menjaring santrinya jawab malah ketawa. Ayat kiai menjamin santrinya kayak ya belum ayat belum nanti ayat. Hasyim Asy'ari sawahnya luas, dimakan bareng-bareng dengan santrinya kalau panen berasnya. Jadi Mahfuz Ali Boyo kiai yang kaya, kiai selevel kiai, bukan orang kaya, bukan punya mobil Pisut. Waktu itu tahun 70 saya di sana, mobilnya sudah Pisut, Prancis punya mobil Pisut itu, kaya, soundnya BHS, bajunya bagus. Kiai Maksum Jogja, saya juga di sana dulu, mobilnya Holden. Mbah Hamid Pasuruan Waliullah, Mbah Hamid Pasuruan Mercy mobilnya. Nah anjir Masya Allah, Luxio. Ayo bunyi bareng sekarang, ayo gimana? Saya harus kaya ya. Saya tidak mau melarat. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Awas kalau bodoh. Nah, di pesantren teh at-tarbiyah ar-ruhaniyah. Di luar pesantren pesantren yang ada pendidikan tarbiyah ruhaniyah, spiritual, bukan hanya pinter dialog, pinter diskusi, pinter pidato, pinter ceramah, tapi hatinya juga dibersihkan di pesantren. Hati itu bagaikan rumah, pintunya dijaga. Kalau akan masuk dalam hati kita takabur, hasud, dengki, iri, buang, tolak dalam masuk hati kita. Itu entar. Begitu tidak? Gak mendengarkan ya? Saya mau mendengarkan. Hati kita teh seperti rumah, ada pintunya dijaga. Kalau akan masuk sifat takabur, sombong, egois, anania, hasud, dengki, fitnah, adawah, permusuhan, bagdok, kebencian, tolak dan saya masuk hati kita. Begitu ente panjenengan tolak itu ya, tolak ya. Gak pernah takabur, gak pernah bertengkar, dan alhamdulillah. Gak pernah sombong. Tapi kalau akan masuk dalam hati kita taubat, warok, zuhud, sobat, syukur, ridho, mahabbah. Ayo masuk. Kalau tawadu masuk, takabur hilang. Kalau ridho syukur masuk, taubat rakus hilang. Kalau ukhuwah mahabbah masuk, adawah, baghdha, permusuhan, kebencian hilang dari hati kita. Gitu ente panjenengan gak pernah bertengkar, gak pernah iri hasud dengan teman, gak pernah fitnah. Awas jangan bohong. Cara gimana? Cara pendidikannya gimana? Memperlihat tiap malam Jumat harus diisi dengan membaca Maulid Nabi. Mohon maaf nih, terus terang saja, pesan botol nggak ibu, kalau enggak nggak ibu, artinya nggak diharuskan Maulid Nabi. Maulid Nabi silahkan, nggak silahkan. Setahu saya semua pesan NU semua Lirboyo, Saran, Tegarrejo, Buntet, Kempek, Bapak Ketua ini malam Jumat anak santri semua baca di tebak.
tanpa diperintah mereka cinta dengan Barzanji, cinta baca salawat Rasulullah SAW. Harus hafal Barzanji. Kalau baca Barzanji masih baca hafal, jangan diamplopin. Pulang jangan diantar, suruh naik ojek sendiri. Hafal Barzanji, hafal Diba, hafal khutbah. Itu mimbar di masjid, buang, jangan buku khutbah. Khutbahnya masih baca, jangan dipakai lagi. Talqin harus hafal, tahlil harus hafal, khutbah nikah harus hafal. Siap? Rois Syuriah baca Barzanji, hafal. Baru diamplopin. Kalau apa jangan diamplopin. Wa amma ta'ifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah fawraw bis sufaha wal abid fasabbu bi asnatin badiyah baramahu bil hijarati hatta kutibat bidima'in ala. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في ليلة العصبية وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى. عطي الله البحر الكريم. Burdah harus hafal. Suatu ketika ada orang namanya Syekh Muhammad Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah, Mesir. Itu murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid dari Syekh Asyadili. Suatu ketika sakit 1 bulan, stroke, gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Anjir sering jumpa Rasulullah. Mimpi, saya tanya, sering mimpi jumpa Rasulullah? Jumpa pocong? Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan, gak bisa bangun. Minta syafaat ya Rasulullah. Saya ingin menggubah syair qasidah yang isinya memuji-muji engkau. Ya silakan. 1 minggu mimpi lagi, sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca sami'ni, dibaca saya ingin dengar apa ya, karanganmu seperti apa. Setelah dibaca selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum, senang dengan pujian itu. Wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya. Besoknya ta'affa fawran, sembuh, bisa lari, bisa jalan lagi. Itu yang arabur. Amin tadakuri jironin bidi salami mazal kadam anjaro min muhlatin bidati anhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadul barku fi dhulma'i idhami famali anaka in kulta kufahamana wa mali qalbika in kulta sabiqyahini ayahsabu sabu annakum bamukatimu ma baina musajimin minhu wa muqalimin lawla al-hawa lam turik dam'an ala talali wa la arqali dhikr bani wal alami فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عجول الدمع والسقام وثبت الوجد خاط بعبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنام عقلت أمن تدخل جيرا بدي سلام ما ستدم عن جرم قتل بالدم. Kenapa kau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Kenapa kau nangis terusan bercampur darah? Apakah karena engkau rindu kangen pada perempuan gadis yang ada di dusun di Salam?
Atau karena kau teringat suatu hari panas bertiup kencang angin di desa Kaljimat, atau kau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Ibon? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu kurus kering, nangis terus tuh? Ada bekas aliran mata di dua pipimu sampai membekas seperti kalen ya. Wah, tentunya itu khot yang berarti wadur bicara bahar seperti kalen, seperti aliran, bekas aliran. Ngaku saja, kamu pasti lagi rindu pada kangen pada seorang. Pasti, gak usah mungkin. Jawabnya, na'am sarafaifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladatu bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar, saya lagi rindu, lagi kangen, lagi tergila-gila seseorang sampai rasakan aku jadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku kangenin, yang sedang ku rindukan, pasti kalian akan memaklumi siapa sih yang sedang kau rindukan. Kamu tangis sampai bercampur darah, gak berhenti nangis. Yang sedang ku rindukan, yang sedang ku kangenin adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wasaqalaini wal Fariqaini min Bihani Ajami Nabiyun Al-Aliyun Nahifan Ahadu Abarrafi Qawlila Huwa Na'ami Huwa Habibul Ladhi Turja Syafa'atuhu Likulli hawli minal awali mutahami. Yang sedang kurindukan, yang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alim wal Alim Malakut, Sayyidul Dunia wal Akhirah. Dialah yang kuharapkan syafaatnya, pertolongannya. Ya Allah. Siapa itu Nabi Muhammad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Habisah bin Salaman bin Banat bin Halil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taraf bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalif bin Hurmus bin Akhluq bin Idris bin Milalil bin Kinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Rasulullah itu jelas betul. Leluhurnya Anjen, sebutkan kakek Anjen 10 orang aja. Gak jelas. Hafidhul ilah li Muhammadin al-ismi tarukus sifat apalam yusif um'aruhu min adami wa ila abi wa ummi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad min Adam wa ila ummi, dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari naon? Dijaga dari naon? Tarukus sifat. Leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada yang pernah berbuat zina. Leluhurnya Anjir dijamin. Ketahui tak. Leluhurnya Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah, orang bersih-bersih semua. Tidak ada yang pernah berbuat sifat zina.
Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam. Terus sampai mengalir pada anaknya sama Syekh Abdul Muttalib, mukanya padam. Pindah pada Syekh Abdullah putranya, mukanya terang benderang. Pindah masuk pada rahimnya Siti Aminah. Ada saratun sara nurun nubuwwati fi asari munbahiyah wa badru badru fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Begitu Nabi Muhammad dilahirkan, rumahnya Aminah, Siti Aminah padam. Abu Lahab dari jauh kelihatan, ada apa dengan Aminah? Padam terang, ada listriknya, belum ada listrik. Nyuruh budaknya namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Coba Tuwaibah, lihat rumahnya Aminah padam, ada apa sih? Tuwaibah pergi balik laporan, bos, majikan, Kanjeng Aminah melahirkan bayi laki-laki. Singa dari bayi itu dikasih nama Muhammad namanya, dikasih nama itu singa dari bayi itu. Abu Lahab senang, jingkrak, saya bangga punya ponakan laki-laki namanya Muhammad. Tuwaibah, saya bersyukur, nazar saya bersyukur. Kamu bebas, budak dibebaskan, dimerdekakan, jadi nggak budak lagi. Kamu dari jam hari ini, sejak hari ini bebas seperti saya, merdeka, bukan budak lagi. Itu nanti di akhirat Abu Lahab anak kafir masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dilepas. Senin dikeluarkan dari jahim. Selasa masuk lagi sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin keluar lagi. Selasa selama-lamanya. Karena pas Senin dikeluarkan dari neraka, karena gembira menyambut lahirnya Nabi. Hanya sekali doang itu gembira, dan dia kafir malah. Idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmin itsnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmad famadhannu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab tes sudah ditetapkan dalam surat Abad, pasti neraka selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin diangkat dari neraka selama-lamanya juga. Kenapa? Disururi bi Ahmad, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Maka seperti apa? Selalu baca maulid Nabi dengan senang, mati muwahhid, mati buat tauhid, pasti masuk surga. Yang percaya, gak percaya masuk surga enggak? Yang percaya syafaat Rasulullah insya Allah min ahli jannah. Yang tidak percaya mahrum min syafaat Rasulullah, tidak ada syafaat Rasulullah. Kalau nggak percaya, percaya enggak? Jadi itu kedah percaya. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, qara'tu fi duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Saya baca surat Wadduha. Di dalam surat Wadduha ada ayat wa la sawfa yu'tika rabbuka. Muhammad, minta apa saja kamu saya kasih sampai kamu senang, sampai kamu ridho, sampai kamu senang, saya kasih minta apa aja. Nah, nanti di akhirat tidak mungkin Rasulullah senang kalau lihat umatnya masuk neraka. Apalagi yang percaya pada syafaat, pasti gak senang kamu lihat. Hasya kaya Rasulullah wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Dan Muhammad nanti sahib syafa'atil qum, orang yang
suka baca oleh Nabi, insya Allah ahli jannah semuanya. Walaupun kita tiap hari sudah sholat, tiap hari sudah baca Quran, tetap wajib memeriahkan maulid. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun kita sudah beramal sholat tiap hari, tetap wajib maulid Nabi. Itu ontak. Kalau diajak pergi ke Jeddah, ke kota-kota lain, males, digebukin, diborong-borong. Tapi diajak ke Madinah, lepaskan, dia akan jalan dengan semangat cepat menuju ke Madinah. Alam tarha wa qad maddat khutaha wa salat min madamiha sahai fada' jazba zimami wa la tasuka faqaidu syauqiha lil hayy jadi fada' jazba zimami wa la tasuka. Lepaskan onta, gak usah tarik-tarik, gak usah dorong-dorong kalau menuju ke Madinah. Dia rindu ini cepat datang ke Madinah. Ayam naon di Madinahnya, ayam naon dibandingkannya. Kok onta sampai rindu. Watilkal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuru yajlul ghayaib. Di Madinahnya ada kubah warnanya hijau. Di dalam kubah hijau itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang cahayanya dari Madinah sampai ke Tangger. Ya, coba siapa ngira Islam dari Madinah? Kok di sini ada Islam begini masjid? Ini Nur Muhammad. Nuruhu yajlul ghayaib. Cahaya dari Muhammad memberi penerangan pada semua masyarakat di segala penjuru dunia. Di Australia banyak orang Islam, di Jepang mulai ada, di Cina masih banyak 60 juta, India banyak, begitu pula di Inggris. Pernah wali kota London orang Islam, pernah di Jakarta dari Inggris orang Islam, Prancis banyak sekali gereja dijual jadi masjid, Australia gereja jadi masjid, Swedia saya juga ke sana, Swedia, Belgia banyak orang Islam, sudah mulai banyak orang Islam. Ya Allah, nur yajlul ghayaib. Paham ke? Oleh karena itu kita jangan bosan-bosan semalam Jumat baca maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur pisan bacanya apal-apalan. Jangan baca, jangan. Kenapa saya galak-galak pasal tadi? Kalau bapak jangan mungkin itu kenapa? Karena berjanji debat bundah milik kita bisa. Nah kita harus merawat berhafal. Kalau bukan kita yang merawat berhafal, apa yang suruh ngapal Wahabi, apa Salafi, apa HTI, apa teroris suruh ngapal? Kita usaha pasal itu milik kita. Paham tak? Kalau nggak hafal bukan orang ini, terutama cewek-ceweknya ini, cewek-ceweknya kalau orang awam enggak. Cewek-ceweknya kalau nggak hafal berjanji kita lakukan orang ini kan. Karena itu milik kita harus hafal. Kalau kita Muhammadiyah nggak mungkin hafal, nggak mungkin hafal. Persis nggak mungkin hafal. Hanya itu yang harus menghafal berjanji debat dan bunda. Boten gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat, terutama bagi saya sendiri. Ala barakatillah semuanya. Syukran wa dumtum ala barakatillah najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.